Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan pada hewan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan melalui bagian hewan itu sendiri tanpa pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang memerlukan proses pembuahan yang terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu sehingga menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi embrio atau janin. Embrio inilah yang akan menjadi keturunan atau individu yang baru. Apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun generatif? Akan kita bahas berikut ini. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara tunas. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Dan yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara vivipar. Dan yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Itu ada dengan cara tunas. Hewan yang berkembangbiak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara tunas adalah hidra. Yang selanjutnya, dengan cara fragmentasi, merupakan cara hewan berkembangbiak dengan cara memutuskan atau memotong bagian tubuh tertentu. Kemudian, potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Contohnya adalah cacing planaria. Yang selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah amuba. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Ciri-ciri dari hewan ovipar yang pertama, tidak memiliki kelenjar mamai. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Contohnya adalah ayam. Yang selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina sampai waktunya melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar yang pertama, memiliki kelenjar mamai. Yang kedua, memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, induk melahirkan dan menyusui. Contohnya adalah kucing. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang mirip dengan ovipar, tapi pada ovovivipar
telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Ciri-ciri hewan ovovivipar yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Yang kedua, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah kuda laut, platypus, dan iguana. Itu tadi pembahasan mengenai perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.